Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bapak dengan mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Untuk materinya kita akan belajar tentang memahami dan memelihara unit kopling. Langsung saja ke materi ya. Untuk pengantarnya di sini ada sistem pemindah tenaga atau disebut dengan powertrain. Pemindah tenaga atau powertrain adalah sejumlah mekanisme pemindahan tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda kendaraan. Nah, bagian pemindah tenaga terdiri dari kopling, ya, transmisi, poros propeller, gardan, dan poros roda. Bagian-bagian tersebut dapat dilihat pada gambar dan keterangan yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah yang pertama, ini adalah kopling atau disebut dengan clutch ya. Ini fungsinya untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Ini untuk kopling ya. Yang kedua adalah transmisi. Nah, ini transmisi berfungsi mengatur perbandingan putaran motor dengan poros penggerak aksel sehingga menghasilkan momen puntir yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada poros propeller ya, atau propeller shaft berfungsi untuk meneruskan putaran atau tenaga dari transmisi ke penggerak aksel dengan sudut yang bervariasi. Nah, untuk selanjutnya diferensial atau sering disebut dengan gardan berfungsi untuk memindah arah putaran poros penggerak ke arah poros aksel dan menyeimbangkan putaran kedua roda pada saat membelok. Terus yang selanjutnya adalah poros roda. Nah, ini poros roda berfungsi untuk meneruskan putaran dari diferensial ke roda ya. Selanjutnya, nah ini adalah kopling. Ini kopling ya. Kopling nih. Bapak kan klik untuk kopling. Nah, ini bentuk kopling. Nah, ini bentuk kopling ya. Nah, ini untuk bentuk kopling. Nah, di sini bentuk kopling. Kopling atau clutch terletak di antara mesin dan transmisi. Nah, ini mesin ya. Ini mesin dan ini adalah transmisi. Kopling berfungsi untuk menghubungkan dan melepas tenaga dari mesin ke transmisi. Jadi kopling ini adalah untuk menghubungkan ya, atau melepas tenaga ya dari mesin atau engine ke transmisi. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kopling sebagai berikut. Yang pertama di sini A, dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Ini untuk syarat-syaratnya. Yang B, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip. Selanjutnya, dapat memutuskan hubungan kopling dengan transmisi secara sempurna dan cepat. Ya, ini adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kopling. Jadi ada 3 ya.
A dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut, yang B dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip, yang C dapat memutuskan hubungan kopling dengan transmisi secara sempurna dan cepat. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis. Jenis-jenis kopling. Ya. Kita klik bidang gesek. Nah, ini kopling gesek. Dinamakan kopling gesek karena untuk melakukan perpindahan daya dengan memanfaatkan gaya gesek yang terjadi pada bidang gesek. Ditinjau dari bentuk bidang geseknya, kopling jenis ini dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama adalah kopling piringan atau disebut dengan disc clutch. Ya. Kopling piringan adalah unit kopling dengan bidang gesek berbentuk piringan atau disc. Nah, ini berbentuk piringan atau disebut dengan disc. Ya. Ini contoh gambarnya. Terus yang selanjutnya di sini ada kopling konis atau cone clutch. Kopling konis adalah unit kopling dengan bidang gesek berbentuk konis. Ini bentuknya. Terus di sini ada jumlah piringan. Kita klik jumlah piringan di sini. Ditinjau dari banyak piringan atau plat yang digunakan kopling dibedakan menjadi berikut ini. Yang A, kopling plat tunggal adalah unit kopling dengan piringan kopling hanya satu, ya. Ingat, hanya satu. Ini disebut dengan kopling plat tunggal. Contohnya seperti ini, ya. Ini adalah plat kopling, ya. Bearing pembebas. Ya. Terus selanjutnya di sini ada kopling plat ganda. Nah, kopling plat ganda, plat banyak, atau kopling plat banyak adalah unit kopling dengan piringan lebih dari satu. Ini contoh gambarnya, ya. Terus media kerja. Kita lanjut klik ke media kerja. Nah, di sini ditinjau dari lingkungan atau media kerja kering. Media kerja kopling dibedakan menjadi kopling basah dan kopling kering di sini. Nah, ini adalah kopling basah. Kopling basah adalah unit kopling dengan bidang gesek terendam cairan atau minyak. Aplikasi kopling basah umumnya pada jenis atau tipe plat banyak. Nah, ini biasanya adalah kopling yang ada di kendaraan bermotor, ya. Kendaraan atau motor, ya, di sini. Terus di sini adalah yang selanjutnya ada kopling kering. Adalah unit kopling dengan bidang gesek piringan atau disc. Bahkan tidak boleh ada cairan atau minyak. Biasanya kopling kering diterapkan pada kopling plat tunggal yang tidak terlalu membutuhkan pendinginan berlebih, ya. Berlebih. Nah, ini diterapkan pada mobil, ya. Ini adalah kopling kering. Ini adalah yang tadi disebut kopling plat tunggal, ya, dan ini kopling ganda, ya. Ini kopling tunggal dan ini kopling ganda. Selanjutnya di sini ada pegas penekan. Nah, ini ditinjau dari pegas penekannya, kopling dibedakan menjadi berikut ini. Pertama, kopling pegas coil. Ini adalah kopling pegas coil. Adalah unit kopling dengan pegas penekanannya berbentuk coil atau spiral. Ini contoh daripada gambar pegas coil. Yang selanjutnya di sini adalah kopling pegas diafragma. Adalah unit kopling dengan pegas penekanannya berbentuk diafragma. Penggunaan pegas diafragma memperbaiki kekurangan pegas spiral. Kalau ini
pegas penekannya di sini yang merah ini yang kecil. Ini pegas spiral ya. Ini pegas coil atau spiral ya. Dan yang ini. Nah, yang ini adalah yang pada kursor, ini adalah pegas diafragma yang ini. Pakai penekanannya pakai pegas diafragma. Selanjutnya adalah komponennya. Nah, di sini ada beberapa komponen dari kopling ya. Komponen-komponen kopling. Kopling adalah bagian dari pemindah tenaga yang bertugas menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perakitan roda gigi. Bagian-bagian kopling dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada flywheel. Pertama adalah flywheel. Nah, ini adalah flywheel. Di sini flywheel. Terus selanjutnya ada disc clutch. Ya, yang ini disc clutch. Di sini ada engine shaft. Ya, ini engine shaft. Selanjutnya ada pressure lever. Selanjutnya di sini ada pressure plate. Nah, selanjutnya di sini ada pressure spring. Nah, ini adalah clutch cover. Selanjutnya ada release bearing. Release bearing itu adalah bearing pembebas. Ada input sub transmisi. Nah, ini yang ditandai hijau ini adalah input ya, ke sini nih. Nah, ini adalah input sub transmisi. Jadi poros ini atau sub ini bertugas menyalurkan tenaganya dari poros ini ke transmisi ya, ke gigi-gigi transmisi. Nah, ini bertugas untuk memutus dan menghubungkan tenaganya ke transmisi ini. Ya. Ini adalah input sub transmission atau transmisi. Terus yang terakhir adalah release spoke. Nah, ini release spoke atau garpu pembebas ya. Ini garpu pembebas adalah fungsinya untuk menekan release bearing ini. Nah, release bearing ini menekan ke dalam sehingga tenaga dari engine akan terputus. Ya, tenaga dari engine akan terputus ke transmisi. Selanjutnya, nah di sini komponen utama kopling. Secara umum, kopling adalah alat yang digunakan untuk menyambung dua poros. Dalam perangkat mobil, yaitu poros penggerak dan poros pemindah daya dari putaran mesin ke transmisi. Terlepas dari jenis kopling, bagian utama kopling adalah berikut ini. Tutup kopling. Nah, ini tutup kopling ya, atau clutch cover. Clutch cover terkait pada flywheel. Nah, ini terkait pada flywheel ya. Saat mesin berputar, clutch cover juga berputar. Fungsi clutch cover adalah sebagai dudukan kanvas kopling dan menekan kanvas kopling ke flywheel untuk meneruskan tenaga dari mesin. Selanjutnya di sini ada plat kopling. Nah, ini plat kopling adalah komponen unit kopling yang berfungsi menerima dan meneruskan tenaga mesin dari roda penerus ke plat penekan ke input sub transmisi. Sini
plat kopling dipasangkan pada alur input sub transmisi. Bagian plat kopling yang beralur dan berhubungan dengan input sub transmisi dinamakan clutch hub. Nah, kita lanjut ke cara kerja. Nah, ini jika pedal kopling ditekan penuh. Nah, ini jika pedal kopling ditekan penuh, tekanan pedal akan diteruskan oleh mekanisme penggerak. Kemudian, pedal kopling mendorong plat penekan melawan tekanan pegas penekan, sehingga plat kopling tidak mendapat tekanan. Gesekan antara plat kopling dengan flywheel dan plat penekan tidak terjadi sehingga putaran mesin tidak diteruskan. Apabila pedal dilepas, gaya pegas akan kembali mendorong dengan penuh plat penekan. Plat penekan menghimpit plat kopling ke flywheel dengan kuat dan berputar bersamaan. Dengan demikian, putaran dan daya mesin diteruskan sepenuhnya 100% tanpa slip. Ini contoh animasinya. Ya, nah, jika ditekan, perhatikan. Di sini kan input transmisi. Ini input transmisi ya. Terus di sini adalah plat. Di sini ada plat penekan. Ini plat penekan. Ini ada flywheel nih. Flywheel ini menyatu dengan clutch koper ya, atau rumah plat kopling nih. Di sini ini plat koper. Jika ditekan, maka akan memutus tenaga engine atau mesin, akan terputus tenaganya, ya akan terputus ke transmisi itu. Jika ditekan. Nah, tadi di sini dikatakan adalah release spoke ya, atau garpu pembebas. Nah, ini jika ditekan maka ini garpu pembebas ini akan menekan ya. Akan menekan release bearing atau bearing pembebas. Nih. Dan tenaga dari engine akan putus. Ya, tidak terus ke transmisi ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan. Ini adalah pemeriksaan lepas penutup kopling dengan mengendorkan baut-baut yang ada pada penutup kopling. Yang ini ya. Nah, silakan apakah tampilkan video, silakan ditonton dengan baik. Ya. Pembongkaran kopling. Lepas penutup kopling dengan mengendorkan baut-baut yang ada pada penutup kopling. Usahakan hati-hati dalam membuka penutup kopling. Jangan sampai plat kopling jatuh dan membentur dengan keras. Setelah terlepas, tempatkan unit kopling di tempat yang aman. Oke, selanjutnya. Baterainya habis dan sesungguhnya.
Memeriksa keolengan flywheel. Pemeriksaan keolengan flywheel atau roda gaya dengan menggunakan dial indikator. Tempatkan dial indikator sedemikian rupa. Arahkan bidang sentuh dial indikator pada permukaan flywheel dan atur posisi 0 dial indikator. Putar poros engkol 360 derajat dan baca simpangan dial indikator. Keolengan maksimum flywheel adalah 0,8 mm. Memeriksa bantalan pilot. Memeriksa bantalan pilot. Putar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terasa berat, lakukan penggantian pada bantalan pilot. Bantalan pilot dilumasi secara permanen dan tidak memerlukan pelumasan kembali. Memeriksa keausan pegas diafragma. Dengan menggunakan jangka sorong, ukur kedalaman keausan pegas diafragma. Posisikan pengukur kedalaman jangka sorong pada bagian pegas diafragma yang aus. Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman maksimal adalah 0,6 mm dan lebar maksimal adalah 5,0 mm. Pemeriksaan bantalan pembebas. Putar bantalan pembebas dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terasa berat, gantilah bantalan pembebas. Memeriksa garpu pembebas. Lakukan pemeriksaan garpu pembebas dengan pemeriksaan visual. Periksa garpu pembebas dari kemungkinan retak dan aus. Bila terjadi keretakan dan keausan, lakukan penggantian garpu pembebas. Pemeriksaan kerataan plat penekan. Periksa kerataan plat penekan kopling dengan menggunakan mistar baja dan feeler gauge. Tempatkan sisi mistar baja pada permukaan plat penekan. Sisipkan bilah feeler gauge pada celah yang ada. Lakukan pemeriksaan dengan berbagai posisi. Standar ketidakrataan plat penekan yaitu 0,5 mm. Pemeriksaan plat kopling dari keausan dan kerusakan. Periksa keausan plat kopling dengan menggunakan jangka sorong. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada kepala paku keling.
Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Kedalaman minimum paku keling adalah 0,3 mm. Jika lebih dari itu, lakukan penggantian plat kopling. Periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada kelainan, lakukan penggantian. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan memelihara unit kopling ya, karena Bapak menyertakan video di materi-materi memahami dan memelihara unit kopling. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.